Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia. Pertemuan GeoGebra kali ini kita akan lanjutkan tentang luas elips dan luas lingkaran. Kita sudah tahu bahwa luas lingkaran itu adalah V R kuadrat, di mana R adalah jari-jarinya. Nah, misalkan kita punya soal seperti ini. Hitung luas lingkaran yang titik pusatnya min 2,1 dan melewati titik 2,1. Berarti pertama kita harus gambar lingkaran ini supaya nanti ketahuan berapa jari-jarinya. Sekarang kita lihat di GeoGebra. Pertama, klik bagian ini. Kemudian circle with center through point. Pusatnya di min 2,1. Nih. Sorry, keliru. Bukan ini. Min 2,1. Saya ulangi. Ini. Kita klik. Kemudian ini. Kemudian min 2,1 di sini. Kemudian melewati titik 2,1. 2,1 yang di sini. Nah, dari sini kita lihat persamaan yang lingkarannya ini, berarti ini adalah lingkaran dengan jari-jari 4. Ya, atau R kuadrat sama dengan 16, sehingga R-nya sama dengan 4. Nah, dengan demikian, kalau kita mau mencari luasannya, berarti V R kuadrat. R kuadratnya 16 atau 16V. Nah, secara GeoGebra, kita lakukan, kita geser dulu sedikit sini. Caranya adalah klik bagian yang di sini, kemudian klik yang area, kemudian klik bagian lingkaran. Maka tertulis di sini luasannya adalah 50,27. 50,27 itu tak lain adalah yang tadi adalah 16V. Baik, kita lanjutkan. Ini kita hapus lagi. Kita lihat soal berikutnya. Cari luas dari lingkaran yang mempunyai persamaan ini. Wah, ini lebih tidak jelas lagi. Di mana titik pusatnya, berapa jari-jarinya. Tetapi dengan GeoGebra menjadi bisa sangat sederhana. Kita delete dulu bagian yang ini. Kita delete aja. Kita masukkan persamaannya, diketik di bawah sini. Ya, persamaannya tadi adalah X kuadrat. Jadi X kuadrat. Kemudian tambah Y kuadrat. Kemudian tambah 10X min 6Y min 2 sama dengan 0. Nah, udah kelihatan lingkarannya, kita enter. Coba kita geser dulu biar bisa kelihatan yang lainnya. Ini dia. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa persamaannya seperti ini. Ini adalah lingkaran dengan pusat min 5,3. Maksudnya titik pusatnya di sini. Kemudian jari-jarinya 36. Kalau mau lihat titik pusatnya, apakah benar min 5,3? Kita lihat saja di bagian sini, midpoint. Midpoint, kita klik saja di sini lingkarannya, maka titik A ini min 5,3. Jadi betul bahwa titik pusat lingkaran tersebut adalah min 5,3. Jari-jarinya 6, maka untuk mencari luasannya, ini luasan sama dengan, tinggal klik yang di sebelah sini, kita peroleh bahwa luasannya adalah 113,1 atau setara dengan 36 pi. Sekarang kita lanjutkan ke elips. Ya, ini saya hapus yang ini. Kita hapus. Kalau misalkan saya punya dua elips seperti ini. Yang ini elips dengan sumbu mayor dalam arah horizontal. Sumbu mayor itu maksudnya jari-jari terbesar. Jadi kalau kita lihat di sini, jari-jari terbesarnya di sini dalam arah X, dalam arah horizontal. Kalau jari-jari terbesarnya dalam arah vertikal, kita sebut dengan sumbu mayornya dalam arah vertikal. Namun, apakah dia horizontal maupun vertikal, di mana A itu adalah sumbu mayornya dan B adalah sumbu minor. Jadi sumbu minor itu adalah jari-jari terkecil. Kalau yang sumbu mayornya horizontal, maka ini adalah vertikal. Kalau sumbu mayornya vertikal, maka sumbu minornya yang ini, yang horizontal. Ya.
Dan luas dari sebuah elips itu dinyatakan oleh A sama dengan Pi kali sumbu mayornya dikali sumbu minornya. Nah, kita lihat kasus atau soalnya. Cari luas elips yang mempunyai persamaan. Sekali lagi, kita tidak bisa bedakan mana lingkaran dengan mana elips. Kalau sepintas ya. Walaupun sebenarnya kalau untuk membedakan lingkaran dan elips, kalau lingkaran di depan X ini sama, ya. Kalau di sini kebetulan sama-sama 1, jadi X kuadrat itu koefisiennya sama dengan Y kuadrat. Kebetulan di sini koefisiennya sama-sama 1. Kalau di sini kita lihat bahwa koefisiennya berbeda. X kuadratnya 1, Y kuadratnya 9. Jadi ini sudah pasti elips, kalau yang ini lingkaran. Oke, kembali kepada ini. Cari luas elips yang mempunyai persamaan seperti ini. Kita kembali ke GeoGebra-nya. Kita masukkan persamaannya. Itu sama dengan X kuadrat. Kemudian tambah 9Y kuadrat. Kemudian min 4X. Ya. Kemudian tambah 18Y tambah 4 sama dengan 0. Ya, kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Kita geser dulu. Ini dia. Kalau kita lihat di sini, ya. Nah, berarti sumbu mayornya dalam arah horizontal. Tapi kita cari dulu titik pusatnya, biar ketahuan ya. Midpoint-nya kita klik yang ini. Ya, maka kita lihat bahwa midpoint-nya itu adalah titik 2,1. Nah, kita lihat sumbu mayornya itu berapa? Yaitu jarak dari sini ke sini. Kalau ini 2, ini kan titik 2, titik 3, 3, 4, 5, berarti 1, 2, 3. Berarti sumbu mayornya 3, sumbu minornya 1. Berarti Pi kali A kali B. 3, ya. Kemudian B-nya 1 kali Pi, berarti 3Pi. Ya. Tapi itu luasannya ya. Tapi kalau menggunakan ini kita langsung pakai area, langsung kita klik ini, maka hasilnya adalah 9,42. 9,42 ini sama dengan 3Pi. Pi itu sama dengan 3,14. Jadi gampang sekali jadinya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain lagi. Cari luas dari elips yang titik fokusnya min 2,1 dan 6,1. Oke, mungkin titik fokus maksudnya tadi apa? Ini saya jelaskan dulu. Titik fokus itu maksudnya gini. Jadi jarak dari ini ada yang namanya titik fokus. Ini ada yang namanya titik fokus, di mana hubungan antara titik fokus dengan sumbu mayor dan minor adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi itu adalah fokus. Saya ulangi, hubungan antara panjang titik fokus adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Itulah titik fokusnya. Oke, kembali pada soal. Cari luas dari elips yang fokusnya min 2,1 dan 6,1, kemudian melewati titik 2, min 2. Nah, kita kembali kepada GeoGebra-nya. Nah, kita klik yang bagian ini, elipsnya. Ya. Jadi elipsnya. Kemudian kita elips. Ya. Kemudian melewati titik min 2,1. Mana min 2,1 ini? Min 2, aduh, kita geser dulu. Maaf. Elips. Ini dia. Kalau ini, oke maaf, ini tadi elips min 2,1. Ini min 2,1. Kemudian 6,1. 6,1, ini dia. Kemudian yang satu lagi melewati titik 2, min 2. 2, min 2 itu ada di bawah sini. Aduh, maaf, tidak kelihatan. Saya ulangi dulu. Maaf, ini salah ya, bukan ini. Kita undo dulu yang ini. Jadi ini terhalang. Saya ulangi. Elips. Kemudian min 2,1. Di sini min 2,1. Kemudian titik 6,1
6,1 di sini. Ya. Kemudian yang satunya lagi 2, min 2. Jadi 2, min 2. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat di mana fokusnya, dah kita klik aja di sini, kemudian midpoint, kemudian klik di sininya. Nah, fokusnya adalah ini. Berarti panjang, maaf, panjang sumbu mayornya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sumbu mayornya 5. Kemudian sumbu minornya adalah 1, 2, 3. Berarti 3 kali 5, 15 pi. Nah, kalau kita hitung langsung 15 pi itu berapa? Area, kemudian tinggal klik ini. Iya, berarti 47,12 satuan luas. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.